Glory, haleluya, terpujilah Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberikan pemeliharaannya, kasih setianya di sepanjang kehidupan kita Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Oleh karena itu mari terus renungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan setiap kehidupan kita. Dan pada hari ini kita akan membaca dalam firman Tuhan 2 Korintus pasal 1. Saya akan bacakan ayat 12 sampai ayat 14 Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan, inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Sebab kami hanya menuliskan kepada kamu apa yang dapat kamu baca dan pahamkan, dan aku harap mudah-mudahan kamu akan memahaminya sepenuhnya, seperti yang telah kamu pahamkan sebagaimana dari kami, yaitu bahwa pada hari Tuhan Yesus Kristus kamu akan bermegah atas kami, seperti kami juga akan bermegah atas kamu. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Dalam 2 Korintus pasal 1 ini Bapak Ibu dapat melihat secara keseluruhan ayat demi ayat supaya lebih mengerti, sama-sama kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan dan juga dapat menemukan kebenaran-kebenaran di dalam setiap ayat kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu juga dapat membaca secara keseluruhan, ya, di situ Lembaga Alkitab memberikan judul perubahan dalam rencana Paulus dari ayat 12 sampai ayatnya yang terakhir. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya memberikan judul dari renungan kita, pembacaan kita dalam 2 Korintus pasal 1, yaitu keterbukaan. Nah, dalam bagian observasi tentu tidak banyak orang yang kita temukan dalam firman Tuhan ini. Yang paling pertama adalah Rasul Paulus sebagai penulis dan juga Rasul Paulus sendiri yang berbicara ditujukan kepada jemaat di Korintus. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tentu kejadian atau peristiwa itu terjadi di Korintus, ya. Entah Rasul Paulus menuliskan suratnya, tapi selalu ditujukan surat-surat ini di bagian 1 Korintus, 2 Korintus ditujukan kepada jemaat yang ada di Korintus, terutama mereka yang sudah percaya kepada Tuhan dalam menghadapi macam-macam masalah yang terjadi di kalangan jemaat Tuhan. Oleh karena itu peristiwa apa yang terjadi? Ya, kembali lagi adanya pemahaman dari setiap jemaat bahwa Rasul Paulus ingkar janji, ya, pemahaman mereka Rasul Paulus ini ingkar janji, pilih kasih, tidak mengasihi mereka. Sebab apa? Rasul Paulus pernah menjanjikan Bapak Ibu. Oleh karena itu tadi saya mengajak untuk membaca secara keseluruhan ayat demi ayat, karena ada janji Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bahwa suatu waktu nanti ketika dia sudah dari Makedonia dan ke tempat-tempat lainnya, dia akan kembali mengunjungi jemaat yang ada di Korintus ini. Tetapi apa yang terjadi dalam perjalanan Rasul Paulus tidak demikian. Dia harus berkunjung ke tempat-tempat lain dan ternyata janjinya itu belum ditepati karena Rasul Paulus belum datang sesuai apa yang dia janjikan kepada mereka. Oleh karena itu jemaat di Korintus merasa sakit hati, tersinggung dan merasa ditipu oleh Rasul Paulus yang dikatakan dia ingkar janji. Oleh kata itu Rasul Paulus di ayat-ayat sesudah yang kita baca tadi Bapak Ibu Saudara, ayat 16, 17, 18, 19, dia berkata, dia bandingkan dengan janji Allah. Bahwa Allah itu adalah Allah yang berjanji ya bukan tidak, tetapi manusia bukanlah Allah. Dan Rasul Paulus menjelaskan kepada mereka, kita akan masuk dalam bagian interpretasi, bahwa Allah adalah ya dan amin, bukan ya atau tidak. Tetapi dalam ayat 19 juga dikatakan bahwa Allah itu adalah ya, bukan tidak. Seperti Allah yang selalu menggenapi setiap janji-janjinya. Allah itu ya, bahwa apa yang dijanjikan, apa yang dia firmankan kepada umatnya, kepada seluruh dunia ini, itu akan tergenapi. Berbeda dengan manusia seperti biasa.
Rasul Paulus juga menyadari bahwa dia seorang rasul, namun dia adalah seorang manusia biasa. Manusia berbeda, Rasul Paulus katakan, bukan berarti kita harus ingkar janji Bapak Ibu Saudara ya. Artinya di sini Rasul Paulus kenapa tidak menepati janjinya untuk segera datang mengunjungi jemaat Korintus, mendoakan mereka, memberkati mereka, memberikan kasih sayangnya kepada mereka. Bukan karena tidak ada alasan. Alasannya Rasul Paulus jelaskan. Yang kedua di sini yang kita dapat lihat. Ayat yang ke-12 tadi kita sudah baca. Rasul Paulus terbuka ya tentang perihal itu supaya tidak ada rasa sakit hati atau penolakan dari jemaat yang ada di Korintus. Sebabnya Rasul Paulus itu tunduk kepada pimpinan Allah sendiri. Rasul Paulus tunduk kepada Roh Kudus ya, pimpinan Allah melalui Roh Kudus yang menuntun Rasul Paulus dalam setiap perjalanan pelayanannya. Rasul Paulus punya perencanaan untuk melakukan pelayanan di beberapa tempat. Namun ketika Roh Kudus mengalihkan perjalanan Rasul Paulus ke daerah yang lain, ke kota yang lain, tentu Rasul Paulus tidak harus bertindak sesuai apa yang sudah dia rencanakan. Tunduk sepenuhnya kepada Allah melalui pimpinan Roh Allah itu sendiri. Oleh karena itu dia dapat berjanji. Namun kalau Allah berkehendak lain, maka Rasul Paulus lebih taat dan tunduk kepada apa yang Allah suruhkan. Roh Allah itu perintahkan kepada Rasul Paulus. Nah, keterbukaan ini membuat harapan Rasul Paulus membuat jemaat di Korintus itu terbuka pikiran mereka dan mereka tidak lagi dibelenggu dengan kecewa, sakit hati dan merasa bahwa Rasul Paulus itu tidak mengasihi mereka, menipu mereka dan lain sebagainya. Oleh karena itu Rasul Paulus seorang yang sangat terbuka Bapak Ibu Saudara. Nah, di balik kejadian ini semua ya Rasul Paulus sudah menjelaskan bahwa dia tunduk kepada Allah, dia apa yang dia lakukan kepada mereka, ayat yang sudah kita baca, semua itu oleh karena kasih karunia Allah. Rasul Paulus katakan, kalau hanya perencanaan Rasul Paulus tidak dapat bertemu dengan orang-orang yang ada di Korintus. Tapi itu adalah kasih karunia Allah, dia katakan di ayat yang kita sudah baca. Dan juga Rasul Paulus mengatakan di ayat 12. Dia sudah melakukan dengan penuh kasih setia, dengan ketulusan. Karena dia mencintai Allah, dia mencintai umat Tuhan yang ada di Korintus. Dia melakukannya dengan kemurnian hati. Ya, kemurnian yang Allah berikan. Apa yang Rasul Paulus lakukan kepada jemaat Korintus bukan dari hikmat duniawi. Jadi janjinya pun bukan karena berdasarkan hikmat duniawi. Memang benar Rasul Paulus menjanjikan mereka. Dan itu datangnya dari hikmat Tuhan. Tapi Allah bisa merubah apa yang menjadi ketetapan Allah kepada Rasul Paulus, juga kepada setiap kita Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Oleh karena itu Rasul Paulus katakan, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah, ya, sebab kami hanya menuliskan kepada kamu apa yang dapat kamu baca dan pahamkan. Nah, Rasul Paulus mungkin menuliskan surat sebagai janjinya kepada mereka. Namun mereka mengerti surat itu, tetapi kehendak Allah lah yang Rasul Paulus lakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus juga berpesan kepada jemaat di Korintus. Ya, ini bagian interpretasi yang ketiga, bahwa penundaan kedatangan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus memberikan kesempatan bagi jemaat Korintus untuk memperbaiki masalah internal. Selain itu Bapak Ibu, ternyata jemaat di Korintus ini ada masalah-masalah pribadi antar jemaat, antar golongan dan lain sebagainya. Rasul Paulus katakan, kesempatan di mana aku belum datang menjenguk kalian, berkunjung, mendoakan kalian, memberkati kalian, mengasihi kalian. Ambillah kesempatan itu untuk menyelesaikan masalah-masalahmu. Antar jemaat ada masalah, antar pelayan ada masalah. Selesaikan masalah itu. Untuk apa? Apa tujuannya Rasul Paulus berkata demikian? Sehingga dengan kedatangan Rasul Paulus itu membawa berkat. Dan berkat yang dibawa oleh Rasul Paulus yang datangnya dari Allah itu dapat menjadi bagian, dapat jadi berkat, menjadi bagian dalam kehidupan jemaat Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Nah, dari setiap kebenaran interpretasi yang kita temukan ya, tadi saya bagikan 3 hal. Yang pertama, Allah adalah ya.
janjinya tidak berubah berbeda dengan manusia. Rasul Paulus tunduk kepada Allah, itu yang kedua. Bahwa tunduk kepada pimpinan Allah sepenuhnya. Rasul Paulus bisa berubah atas janjinya karena perintah Roh Kudus. Nah, dan juga dikatakan bahwa yang ketiga, mereka harus menggunakan waktu itu sebagai peluang untuk membereskan masalah mereka. Dalam bagian aplikasi, apa yang harus saya dan Bapak Ibu Saudara lakukan? Yang pertama tentu kita belajar dari Rasul Paulus. Tunduk sepenuhnya kepada kehendak Allah. Manusia, kita semua sama dengan Rasul Paulus, punya banyak sekali planning-planning yang kita akan lakukan. Namun Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kembali lagi kita tunduk kepada apa yang Allah lakukan dalam hidup kita. Kalau itu belum berhasil, ya kita tetap bersyukur kepada Allah, tunduk kepada Allah yang pemberi berkat. Kalau Tuhan menghendaki untuk kita lakukan sesuatu, kita lakukan. Kalau Tuhan ingin kita kerjakan sesuatu, kita lakukan. Tunduk kepada perintah Allah, tidak melakukan sesuka atau semau hati kita sendiri. Kok maunya ini? Entah Allah tidak setuju atau tidak, pokoknya saya tahu Tuhan memberkati karena saya beriman. Itu keliru Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Nah, oleh karena itu selain kita tunduk kepada Allah, tunduk kepada pimpinan Roh Kudus yang memimpin hati dan pikiran kita untuk tidak bertindak ceroboh, tidak bertindak salah ya, atau tidak semena-mena itu karena kepentingan diri kita sendiri, tidak mementingkan lagi atau memandang Allah, tidak tunduk kepada Allah. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bagian interpretasi yang ketiga yang menjadi aplikasi bagi kita, apa yang harus kita lakukan? Yaitu adakan keterbukaan, terbuka kepada sama manusia. Mungkin kita dongkol, kita jengkel, kita marah sudah tidak ada jalan keluar lagi. Sampai kita menyimpan kepahitan dalam hati kita. Kepahitan itu dosa Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Dan dosa yang mengikat hidup kita itu membentengi kita untuk mengalirnya berkat Allah dalam kehidupan kita. Kadang-kadang aja tidak ada dosa kalau Tuhan izinkan kita belum diberkati supaya kita terus mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, hidup terus di dalam Tuhan, tidak menjadi kecewa. Bisa terjadi. Apalagi kalau kita menambah-nambahi hidup kita ini dengan beban dosa, baik itu kepahitan, menyimpan akar kesalahan orang lain ya menyimpan kesalahan orang lain artinya menyimpan kepahitan. Maka akan menjadi penghalang berkat-berkat yang Tuhan akan berikan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu terbuka kepada sama manusia, saling mengampuni ya. Dan terlebih terbukalah kepada Tuhan. Seperti Rasul Paulus, dia terbuka hidupnya apa adanya di hadapan jemaat yang dia pimpin. Supaya mereka dapat paham dan mengerti akan keberadaan hidupnya dan pelayanannya. Dan juga terbuka di hadapan Tuhan. Semakin kita buka diri di hadapan Tuhan, maka semakin baik hidup kita. Karena Tuhan sendiri akan bertindak memimpin kehidupan kita. Dan semakin kita membuka dosa kita, kita akan semakin dapat diubahkan oleh Tuhan. Menjadi pribadi yang penuh kuasa dalam hidup ini. Menjadi jemaat yang dewasa kerohaniannya. Dan kita akan kuat Bapak Ibu, dan juga bukan hanya kuat untuk pribadi kita. Kita bisa menjadi berkat bagi orang lain ketika kita ada keterbukaan dengan Tuhan. Pemberesan atas dosa-dosa kita. Tuhan limpahkan berkat. Bukan hanya berkat jasmani, saya percaya Bapak Ibu tidak hanya mengimani berkat makan minum, uang yang datang dalam kehidupan kita. Tapi yang luar biasa adalah berkat di mana Tuhan mempercayakan kita kuasanya. Bapak, Ibu, Saudara jemaat Tuhan, semua kita dapat melayani Tuhan. Ketika kita ada di suatu tempat, kita dapat menjadi saksi bagi orang-orang lain. Dari perkataan kita orang lain disenangkan. Dari apapun yang kita lakukan orang lain diberkati. Oleh karena itu harus punya kuasa. Kalau tidak ada kuasa Bapak Ibu, perkataan kita sebaik apapun kita mau bagi-bagi uang sekalipun, tidak ada faedahnya. Harus menerima kuasa dari Tuhan. Kuasa untuk berbuat baik, kuasa untuk berkata baik, dan lain sebagainya. Oleh karena itu jangan pernah menyimpan dosa sedikit pun. Bereskan. Kalau ada hal-hal yang kita tidak sukai dalam anggota rumah kita, ya kita bicarakan. Tugas kita terbuka, bicarakan. Kalau orang lain tidak mau terima dan dia masih terbelenggu dengan ikatan dirinya, itu urusannya dia dengan Tuhan. Bereskan hidup kita sama manusia, terlebih untuk Tuhan. Harus terbuka Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Oleh karena itu mari kita mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara yang terus mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat kita bersama. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu,
atau menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Puji Tuhan, mari kita mengucap syukur, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami berterima kasih kepadamu Tuhan buat segenap firman-Mu yang selalu Engkau ajarkan bagi kami Tuhan. Kami perlu terbuka dengan Tuhan, kami juga perlu terbuka dengan sesama kami supaya perjalanan kehidupan kami ini tidak dibelenggu oleh rasa-rasa yang tidak membuat kami nyaman. Kami mau memiliki damai sejahtera yang daripada Engkau ketika kami memiliki sikap hati yang terbuka, terlebih terbuka kepada Tuhan. Kiranya keluarga GPD El Shaddai Magelang tidak melupakan ajaran-Mu, dan hati keluarga GPD El Shaddai Magelang memelihara perintah-Mu, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepada keluarga GPD El Shaddai Magelang. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.